Desa Waringin selalu tampak tenang di sore hari. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Sinar matahari menguning lembut menembus sela-sela daun, dan aroma tanah basah selepas hujan semalam masih tercium samar. Anak-anak kecil bermain layangan di lapangan belakang balai desa, sementara para ibu mulai menyiapkan makan malam di dapur masing-masing. Di ujung gang dekat rumah Pak RT, terdengar suara khas yang begitu akrab bagi warga desa. Sate, sate. Panas, manis. Suara itu berasal dari Pak Samin, seorang penjual sate keliling yang sudah berjualan di Desa Waringin sejak belasan tahun lalu. Ia mendorong gerobaknya perlahan. Wajahnya penuh senyum, meski usianya sudah melewati 50. Gerobaknya terbuat dari kayu, agak tua tapi selalu bersih. Di bagian atas gerobak tergantung lonceng kecil yang berbunyi nyaring setiap kali rodanya bergerak. Pak Samin berhenti di depan rumah Bu Tati, langganan setianya. Pak Samin, kayaknya satenya lebih harum dari biasanya nih, sapa Bu Tati sambil tertawa kecil. Hei, iya Bu, tadi saya tambahin sedikit serai di arang bakarnya. Biar beda, biar wangi, jawab Pak Samin sambil mulai membuka penutup wadah sate. Wah, makin mantap dong. Biasa ya, 5 tusuk, setengah mateng. Siap Bu Tati. Pak Samin mulai memanggang satenya. Asap tipis naik dari pembakaran arang, membawa aroma khas bumbu kacang yang menyatu dengan lelehan lemak daging ayam. Tak lama, beberapa anak kecil berdatangan, berdiri mengelilingi gerobak. Pak Samin, boleh lihat satenya dibakar gak? Tanya Riko, anak kecil berumur 7 tahun. Boleh dong, tapi jangan terlalu dekat, nanti kepanasan. Nih lihat, ini namanya sate jungkir balik. Satu kanan, satu kiri, terus disiram bumbu. Nah, gitu caranya, ucap Pak Samin sambil tersenyum lebar. Bu Tati menerima satenya dan membayar. Ia sempat menyelipkan 10.000 lebih. Ini, lebihin dikit ya Pak Samin. Buat jajan cucu, katanya. Aduh, makasih banyak Bu Tati. Semoga rezekinya Bu makin lancar, jawab Pak Samin tulus. Sambil mengelap keringat di dahinya, Pak Samin melanjutkan dorongan gerobaknya ke rumah berikutnya. Jalan sore itu seperti biasa. Ia menyapa hampir semua orang yang dilewatinya. Bahkan sempat duduk sebentar di pos ronda, minum teh manis buatan Pak Dul. Tak ada yang aneh, tak ada firasat buruk. Namun sore itu adalah sore terakhir yang akan dikenang semua warga Desa Waringin. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan memancar di langit, membuat bayangan pepohonan memanjang di tanah. Pak Samin baru saja menyelesaikan dagangan di ujung barat desa. Seperti biasa, sebelum kembali ke rumah, ia selalu menjual ke sisi timur Desa Waringin, dekat jalan raya besar yang membatasi desa dengan perkampungan sebelah. Ia mendorong gerobaknya perlahan ke arah jalan utama. Sambil berjalan, ia menyenandungkan lagu Jawa pelan-pelan. Langit mulai berubah warna, awan menggantung berat, seolah menyimpan sesuatu. Pak Samin melintasi rumah-rumah yang makin sepi. Anak-anak sudah dipanggil masuk. Suara adzan maghrib mulai terdengar sayup dari musala kecil di ujung gang. Ketika sampai di depan rumahnya sendiri, ia sempat berhenti. Min, istirahat dulu aja. Capek toh, besok aja ke timur, kata Bu Marni, istrinya, dari depan teras. Sebentar aja Bu, kasihan langganan di sana, mereka biasa beli buat makan malam. Jawab Pak Samin sambil tersenyum. Lagian sate masih sisa setengah. Sayang kalau gak habis. Bu Marni mendesah kecil, tapi tahu suaminya keras kepala kalau soal berdagang. Ya sudah, tapi hati-hati ya Min. Jalan itu gelap dan sepi. Apalagi sekarang mulai banyak motor ugal-ugalan. Iya Bu, aku pelan-pelan aja dorongnya, jawabnya. Lalu menyalakan lentera kecil di gerobak. Pak Samin mencium kening istrinya, lalu kembali melangkah ke arah jalan raya yang memisahkan desa dengan perumahan baru. Jalan itu cukup lebar dan sering dilalui kendaraan dari kota. Langkahnya perlahan tapi mantap. Sate masih beraroma harum. Lonceng di gerobaknya masih berbunyi setiap kali roda berputar. Sampai akhirnya, ia tiba di ujung gang menuju jalan raya. Di depannya hanya ada persimpangan kecil, satu tiang listrik tua, dan suara kendaraan yang melaju dari kejauhan. Pak Samin melihat ke kanan dan kiri, memastikan jalan aman. Ia mendorong gerobaknya perlahan ke tengah jalan. Tiba-tiba, cahaya lampu mobil menyilaukan muncul dari tikungan. Klakson dibunyikan. Terlambat! Suara benturan keras mengguncang keheningan senja. Gerobak sate terpental, tusukan sate berserakan di aspal. Lentera kecil pecah, bumbu kacang tumpah, dan arang panas berguguran menyala di jalan gelap. Pak Samin tergeletak tak bergerak. Tubuhnya terhempas beberapa meter dari gerobak. Matanya masih terbuka, tapi kosong. Mulutnya masih setengah tersenyum, seolah belum sadar bahwa perjalanan jualannya telah menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Malam turun cepat di Desa Waringin.
Dentuman keras dari arah jalan raya sempat membuat beberapa warga keluar rumah, penasaran. Tapi karena jalan itu gelap dan tak ada lampu jalan yang terang, sebagian besar hanya mengintip sebentar, lalu kembali masuk. "Kayaknya suara tabrakan ya," bisik Pak Raji pada istrinya. "Iya, tapi jauh. Mungkin dari jalan utama," jawab istrinya, sedikit merapatkan gorden jendela. Tak ada yang tahu bahwa malam itu Pak Samin tidak akan pulang. Bu Marni duduk di depan rumah, menunggu suaminya sambil memeluk syal tipis. Wajahnya cemas. Jam di dinding rumah sudah menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya paling lambat pukul 7, Pak Samin sudah kembali, bahkan kadang lebih cepat. "Kok belum pulang juga ya?" gumamnya, mencoba menenangkan hati. "Mungkin satenya laris," terus ngobrol sama langganan. Ia berdiri, mondar-mandir, menatap jalanan gelap yang hanya diterangi cahaya kuning remang dari lampu rumah. Lalu, tak lama kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari gang. Pak Udin, tetangga samping rumah, muncul sambil terengah-engah. "Bu Marni, Bu, saya habis dari jalan raya." "Kenapa Pak Udin? Ada apa?" tanya Bu Marni, wajahnya langsung tegang. "Ada, kecelakaan. Saya lihat gerobak sate Pak Samin rusak, hancur." Bu Marni langsung limbung. Kakinya lemas, tubuhnya hampir jatuh jika tidak ditopang Pak Udin. "Pak Samin," suaranya nyaris tak terdengar. "Saya nggak berani dekat, Bu. Tapi ada polisi di sana. Kita harus ke sana sekarang." Beberapa warga pun berkumpul. Mereka segera menuju lokasi kejadian. Jalanan sunyi itu kini dipenuhi bisikan, langkah cepat, dan wajah-wajah khawatir. Di lokasi, lampu mobil patroli polisi menyala. Tubuh Pak Samin sudah ditutupi kain, sementara gerobaknya masih terguling di pinggir jalan. Sate-sate hangus tergeletak seperti saksi bisu. Bu Marni berteriak histeris saat melihat kain putih itu. "Samin! Astaru Samin!" Tangisnya pecah, memecah keheningan malam. Warga hanya bisa berdiri terdiam. Seorang petugas polisi mendekat, mencoba menenangkan, tapi suara tangis Bu Marni terus menggema, menghantui hati siapapun yang mendengarnya. Keesokan harinya, desa Waringin diliputi suasana duka. Langit kelabu menggantung seolah turut berkabung atas kepergian Pak Samin. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah dan asap dupa dari halaman rumah duka. Rumah Pak Samin ramai didatangi pelayat. Warga berdatangan silih berganti, membawa bunga, air mata, dan kenangan. Di ruang tamu, jenazah Pak Samin terbujur kaku dalam balutan kain kafan, dikelilingi isak tangis dan doa. Bu Marni duduk di sudut ruangan, matanya sembab, wajahnya pucat. Ia tak banyak bicara sejak semalam. Hanya menatap kosong, seolah jiwanya ikut pergi bersama suaminya. "Beliau itu orang baik, ya Allah," ucap Bu Tati sambil mengusap air mata. "Gak pernah marah, selalu senyum. Padahal hidupnya gak mudah," timpal Pak Raji lirih. Anak-anak kecil yang biasa mengejar gerobak sate Pak Samin duduk di pojokan, diam tak seperti biasanya. Riko, bocah 7 tahun, menggenggam uang receh yang semula ingin ia pakai beli sate semalam. "Aku belum sempat beli sate terakhir." Bu, gumamnya lirih pada ibunya. Sekitar pukul 10 pagi, jenazah Pak Samin dibawa ke pemakaman desa. Warga mengiringi dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, tak ada suara selain bacaan tahlil dan tangis pelan. Gerobak sate tua milik Pak Samin dibiarkan di halaman rumah, rusak, dengan sisa arang yang belum sempat dibersihkan. Di pemakaman, suasana semakin haru. Langit yang sedari pagi mendung akhirnya menangis juga. Hujan rintik-rintik turun, membasahi tanah yang sebentar lagi akan menutup tubuh lelaki yang selama ini membawa kehangatan ke setiap sudut desa. "Pak Samin, istirahatlah dengan tenang. Terima kasih atas semua yang sudah kau bagi," kata Pak Lurah saat tanah terakhir ditaburkan. Warga pulang dengan langkah berat. Namun malam itu, di saat semua mencoba tidur dalam kesedihan, sesuatu mulai terasa tidak biasa. Di ujung gang tempat biasanya Pak Samin memulai rute jualannya, terdengar samar suara yang sangat familiar. "Satet, panas, manis," tapi jalanan kosong. Tidak ada gerobak, tidak ada penjual, hanya suara. Suara yang seharusnya tidak lagi ada. Malam pertama setelah pemakaman Pak Samin berjalan begitu hening, tapi tidak bagi sebagian warga desa Waringin. Sekitar pukul 8 malam, Pak Udin sedang duduk di teras rumahnya sambil menyeruput kopi. Istrinya sudah masuk tidur, dan suasana desa sangat sepi. Lampu jalan remang-remang hanya menyinari sebagian kecil gang. Angin malam meniup perlahan membuat daun-daun kering berbisik di tanah. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara yang begitu familiar. Suara lonceng kecil, seperti yang biasa menggantung di gerobak sate Pak Samin. Pak Udin langsung mendongak, menajamkan pendengaran. Lalu terdengar suara itu lagi. "Sate, panas, manis."
Pak Udin berdiri perlahan, matanya menatap jalanan sepi di depan rumah. Tak ada siapapun, tidak ada gerobak, tidak ada penjual. Astagfirullah, jangan-jangan aku ngelindur, katanya sambil menepuk-nepuk pipinya. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Sate panas! Pak Udin buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai, napasnya memburu. Dada berdebar keras. Ia mencoba berpikir logis, tapi perasaan takutnya mulai mengambil alih. Keesokan harinya, desas-desus mulai tersebar. Malam tadi aku dengar suara gerobak Pak Samin lewat, kata Bu Tati di warung. Aku juga. Bahkan Riko nangis malam-malam. Katanya lihat bayangan Pak Samin lewat bawa sate, tambah Bu Dewi. Matanya memerah karena kurang tidur. Wajah-wajah warga mulai menunjukkan rasa khawatir. Desa Waringin yang biasanya damai, kini diselimuti rasa was-was. Pak Lurah pun akhirnya turun tangan. Ia mengundang beberapa warga untuk berdiskusi di balai desa malam harinya. Saya tahu ini mungkin hanya perasaan, atau bisa saja karena kita semua masih sedih. Tapi kalau kejadian seperti ini terus berulang, kita harus cari jalan keluar, ucap Pak Lurah tegas. Semua mengangguk pelan. Tapi di lubuk hati masing-masing, mereka tahu, ini bukan cuma kesedihan. Ini bukan hanya bayangan. Pak Samin belum benar-benar pergi. Sore itu, langit desa Waringin kembali mendung. Hembusan angin membuat dedaunan berjatuhan dari pohon beringin besar di dekat musala. Setelah kejadian malam-malam aneh itu, warga jadi lebih cepat menutup pintu rumah. Tak ada lagi anak-anak bermain layangan saat maghrib. Suasana desa berubah, sepi, tegang. Gerobak Pak Samin yang masih rusak dibiarkan teronggok di halaman rumahnya. Bu Marni tak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Biar aja di situ, jangan diutak-atik dulu, katanya pelan. Padahal banyak yang sudah menawarkan untuk membantu membuang atau memperbaikinya. Saya cuma belum siap, lanjutnya, sambil menatap kosong ke arah gerobak itu. Namun yang membuat bulu kuduk warga merinding adalah penampakan gerobak itu pada malam hari. Beberapa warga mengaku melihat gerobak yang sama dengan lentera tua menyala redup, bergerak perlahan di jalan desa. Padahal jelas-jelas tidak ada yang menyentuhnya sejak kecelakaan. Pak Raji, yang rumahnya dekat gang tempat suara itu sering terdengar, mengaku sempat mengintip dari jendela tengah malam. Saya lihat, ada bayangan mendorong gerobak itu. Bayangan tinggi, pakai belangkon, persis kayak Pak Samin, katanya sambil memeluk tubuh sendiri. Terus, tanya Pak Lurah dengan nada serius. Dia berhenti di depan rumah saya. Saya dengar suara arang dibakar, suara tusukan sate beradu. Tapi pas saya buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Warga yang mendengar cerita itu terdiam. Malam-malam pun makin mencekam. Bau sate yang biasa mengundang selera kini justru membuat merinding. Bau itu datang tiba-tiba, lalu menghilang tanpa jejak. Bu Marni yang malam-malam duduk sendirian di ruang tamu, kadang merasa seperti ada yang membisik pelan di telinganya. Bu, satenya belum habis. Bu, setiap kali ia mendengar suara itu, ia menangis dalam diam. Hari Jumat sore, seminggu setelah pemakaman Pak Samin, suasana makam desa tampak lebih tenang dari biasanya. Beberapa warga datang untuk ziarah, termasuk Bu Marni. Ia membawa sekotak bunga melati dan air mawar. Matanya masih sembab, tapi kini sorotnya lebih pasrah. Ia berdiri di depan pusara suaminya. Nisan kayu bertuliskan, Samin bin Karto. Aku bawain sate juga hari ini, yang biasa kamu suka, setengah mateng. Tapi kali ini, aku yang bikin. Gak enak pasti, ucapnya sambil tertawa kecil dengan mata berkaca. Ia meletakkan sebuah bungkus sate di atas pusara, lengkap dengan bumbu kacang di plastik kecil. Aroma bumbu dan arang yang dipanaskan sempat memenuhi udara sebentar, lalu menguap terbawa angin. Ia duduk di sisi makam sambil menabur bunga. Tapi tiba-tiba, angin bertiup kencang. Semua bunga melati yang baru ditabur beterbangan. Bu Marni memegang kerudungnya yang nyaris lepas. Ia bangkit, menatap langit yang tadinya cerah, kini mendung mendadak. Lalu ia mencium bau sate yang menyengat. Tapi bukan dari sate bawaannya. Bau itu seperti sate yang sedang dibakar segar. Tercium kuat dan hangat. Ia menoleh ke sekitar. Tak ada siapapun, hanya makam-makam tua yang diam dalam barisan. Ia memicingkan mata dan terpaku. Di ujung kompleks pemakaman ia melihat sesuatu. Asap tipis mengepul. Lentera kecil menyala remang. Gerobak tua mirip sekali dengan milik Pak Samin. Dan sosok seseorang berdiri membelakanginya memanggang sate. Samin, bisiknya lirih. Sosok itu tuh tidak menoleh. Hanya terus membolak-balik tusukan sate di atas bara. Arang menyala merah, asap mengarah ke langit mendung. Suara tusukan sate beradu dengan wadah terdengar jelas. Sate, sate, panas.
Bu Marni melangkah pelan ke arah sosok itu. Namun sebelum ia mendekat lebih jauh, semua menghilang. Asap lenyap, lentera padam. Sosok itu tiada. Yang tertinggal hanya tanah merah dan nisan suaminya, dan bau sate yang masih menggantung di udara. Beberapa hari setelah kejadian di makam, kabar aneh mulai menyebar lagi di desa Waringin. Kali ini bukan hanya suara atau bau sate, tapi penampakan warung. Riko, bocah 7 tahun yang dulu langganan sate Pak Samin, menceritakan sesuatu yang membuat ibunya menggigil. Bu, semalam aku mimpi main ke lapangan, terus ada warung sate Pak Samin di sana. Tapi kok aneh, nggak ada orang lain, cuma aku. Terus, tanya ibunya dengan wajah cemas. Pak Samin ada di situ, tapi dia diam aja. Bajunya gosong, tangannya kayak luka, tapi dia tetap senyum. Terus dia bilang, ayo duduk Riko, kamu belum sempat makan sate semalam kan? Ibu Riko langsung melarang anaknya main sore-sore. Tapi bukan cuma Riko yang mengalami kejadian itu. Pak Udin, yang pulang dari ronda malam, sempat lewat dekat lapangan kosong belakang musala. Di sana samar-samar, ia melihat kerlap-kerlip lampu seperti warung kaki lima. Ia mendekat penasaran. Saya pikir itu warung baru. Tapi kok aneh, sunyi sekali, ucap Pak Udin saat ditanya warga. Ia mengaku melihat kursi-kursi kayu, lentera tua, dan bau sate menguar kuat. Tapi saat ia benar-benar mendekat, warung itu hilang. Tanah lapang kembali gelap dan kosong. Keesokan harinya, beberapa warga mencari lokasi yang disebut Riko dan Pak Udin. Mereka menemukan bekas tapak ban gerobak, abu arang yang belum benar-benar mati, dan yang paling mengejutkan, tusukan sate yang masih hangat tertancap di tanah. Ini gak mungkin kerjaan orang iseng, kata Pak Lurah, menatap benda itu dengan dahi berkerut. Kalau orang iseng, kenapa cuma satu tusuk? Dan siapa yang bakar sate di lapangan jam 2 pagi? Warga makin resah. Apalagi setiap malam bau sate semakin sering muncul. Kadang terdengar suara orang memanggang, tawa kecil, bahkan suara tusukan sate beradu. Padahal tidak ada siapapun. Bu Marni pun makin sering bermimpi aneh. Dalam tidurnya ia melihat suaminya duduk di warung itu. Dikelilingi kabut tipis. Wajahnya hangus, tapi tersenyum. Bu, aku belum selesai jualan. Bu, masih banyak yang belum makan. Dan setiap kali ia terbangun, dadanya sesak. Tangannya basah, bukan keringat, tapi seperti habis memegang tusukan sate panas. Warga desa Waringin mulai gelisah. Kejadian demi kejadian tak masuk akal terus berlanjut. Tidak sedikit yang akhirnya menyarankan agar keluarga Pak Samin mengadakan tahlilan tambahan, agar arwah beliau bisa benar-benar tenang. Pak Lurah pun berinisiatif mengumpulkan warga dan tokoh agama. Kita semua tahu Pak Samin orang baik, tapi kejadian-kejadian ini bukan kebetulan. Kita harus bantu beliau biar tenang. Doa itu jalan paling utama, ujar Pak Lurah dalam musyawarah malam itu. Akhirnya disepakati, malam Jumat itu diadakan tahlilan khusus di rumah Bu Marni. Banyak warga datang, karpet digelar, kitab Yasin dibagikan, dan alunan doa mengalir sepanjang malam. Namun, di tengah bacaan Yasin, lampu rumah tiba-tiba padam. Astagfirullah, kenapa mati lampu? Tanya salah satu ibu-ibu sambil merapatkan selendangnya. Pak Ustadz mencoba menenangkan. Tenang, mungkin korsleting. Lanjutkan bacaannya. Beberapa warga menyalakan lampu dari ponsel masing-masing. Tapi suasana jadi mencekam. Dan saat sampai pada doa untuk arwah almarhum, bau sate tiba-tiba menyeruak. Tapi bukan bau biasa, bau gosong, hangus, bercampur anyir darah. Membuat banyak yang memegangi hidung, mual. Lalu, dari luar rumah terdengar suara, "Sate! Panas! Sate!" Suara itu, jelas-jelas suara Pak Samin. Bacaan Yasin terhenti. Semua saling pandang. Ada yang mulai menangis. Pak Ustadz bangkit dan langsung menuju pintu. "Jangan dibuka, Pak," seru Bu Marni tiba-tiba dengan wajah panik. "Itu suaranya, saya hafal betul, tapi bukan suami saya." Pak Ustadz menarik napas dalam-dalam, lalu berdoa keras-keras. Bacaan ayat kursi dilantunkan lantang. Bau gosong di udara makin menyengat. Lalu terdengar suara keras dari arah halaman. "Bu Marni!" Suara berat, panjang, seperti teriakan yang dicampur isak. Seluruh warga diam. Tak satu pun berani keluar rumah malam itu. Pagi harinya, saat Pak Udin nekat mengecek halaman, ia menemukan sesuatu yang membuatnya mundur ketakutan. Bekas bara arang tersusun membentuk lingkaran. Di tengahnya tertancap tusukan sate. Di bawahnya ada secarik kertas gosong dengan tulisan kabur. Belum selesai. Pagi itu, Bu Marni duduk sendiri di ruang tengah. Wajahnya pucat, mata sembab karena tidak tidur semalaman. Setelah kejadian malam tahlilan itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya karena suara dan bau yang muncul, tapi juga karena mimpinya yang semakin jelas dan nyata.
Dalam mimpi terakhirnya, Pak Samin duduk di warung, memeluk gerobak satenya. Wajahnya sendu. Bukan marah, tapi seperti menyimpan beban yang belum lepas. Bu, aku belum selesai. Masih ada yang belum lunas. Kata-kata itu terus terngiang dalam kepala Bu Marni sejak pagi. Ia mencoba mengingat-ingat, apa mungkin ada hutang? Urusan dunia yang belum terselesaikan? Ia membuka laci meja tua yang penuh kertas dan catatan keuangan warung kecil mereka. Di situ, Bu Marni menemukan buku lusuh. Buku catatan pelanggan sate. Tulisan tangan Pak Samin masih rapi meski tinta mulai pudar. Lembar demi lembar ia baca. Pak Raji, 15 tusuk, lunas. Bu Tati, 10 tusuk. Mas Rio, 5 tusuk, belum bayar. Tangannya berhenti di satu nama. Pak Burhan, 20 tusuk. Catatan kecil di bawahnya. Janji bayar awal bulan, belum sempat ketemu. Bu Marni tercenung. Pak Burhan, gumamnya. Dia yang terakhir ngutang sebelum kamu kecelakaan. Bu Marni pun mendatangi rumah Pak Burhan siangnya juga. Pak Burhan adalah pensiunan guru yang tinggal sendirian, dikenal sebagai orang yang pelupa namun baik hati. Saat Bu Marni mengetuk pintu dan menjelaskan soal catatan itu, Pak Burhan langsung memukul dahinya sendiri. Astagfirullah, saya lupa. Benar Bu, malam itu saya makan sate dan buru-buru pulang karena cucu saya demam. Saya janji bayar besoknya tapi malah lupa sama sekali. Pak, saya mohon, tolong lunasi. Saya rasa itu yang jadi ganjalan almarhum. Pak Burhan langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah uang. Ini Bu, lebihkan sedikit. Sebagai permintaan maaf, saya benar-benar tidak berniat lalai. Bu Marni menerimanya dengan tangan gemetar. Semoga ini bisa jadi jalan buat dia tenang, bisiknya pelan. Malam harinya sesuatu berubah. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, tidak ada suara gerobak, tidak ada bau sate, tidak ada bayangan melintas. Suasana desa sunyi, tapi tidak menakutkan. Hanya sepi dan damai. Bu Marni bermimpi lagi malam itu. Pak Samin tersenyum padanya. Tapi kali ini, bajunya bersih, wajahnya cerah. Ia berdiri di ujung jalan, di samping gerobak satenya. Terima kasih Bu, aku pamit ya. Ia mendorong gerobaknya perlahan menjauh, masuk ke kabut yang perlahan menelan bayangnya. Namun, esok harinya, gang kecil dekat musala mendadak riuh. Anak-anak menemukan bekas gerobak baru, bukan yang lama. Masih mengeluarkan uap. Dan di atas batu dekat situ, tertinggal 1 tusuk sate masih hangat dengan darah menetes di ujungnya. Dan kertas kecil bertuliskan, belum semua lunas. Siapa lagi yang menyimpan rahasia dari masa lalu Pak Samin? Kabar tentang tusuk sate berdarah dan catatan misterius di dekat musala menyebar cepat di desa Waringin. Semua kembali resah. Harapan bahwa arwah Pak Samin telah tenang ternyata belum sepenuhnya benar. Suara gerobak memang hilang malam itu, tapi keesokan harinya desa diselimuti hawa dingin dan sunyi yang lebih menusuk. Pak Lurah pun memanggil Bu Marni kembali ke balai desa. Bu Marni, apakah di catatan almarhum masih ada pelanggan lain yang belum bayar? Seingat saya, setelah Pak Burhan, semua sudah lunas. Tapi saya bisa periksa lagi. Sepulang dari balai desa, Bu Marni menghabiskan waktu berjam-jam membaca kembali buku catatan lama, bahkan membuka-buka buku dari tahun-tahun sebelumnya. Dan di lembar paling ujung tertulis nama yang hampir ia lupakan. Darto, 12 tusuk, belum bayar. Ia membaca catatan kecil di samping nama itu. Sering ngutang, sering janji, terakhir bilang bayar habis panen, lalu pindah desa. Mata Bu Marni membelalak. Darto, gumamnya, yang suka datang malam-malam bawa motor trail. Dia pindah keluar desa waktu ada masalah sama Pak RW. Segera ia temui Pak Lurah dan menceritakan semuanya. Darto? Ya, saya ingat dia. Dulu sering buat ribut, tapi sekarang tinggal di desa Sidomulyo. Mau saya kirim utusan ke sana? Pak Lurah mengutus Pak Udin dan Pak Heri untuk menemui Darto. 2 hari kemudian, mereka kembali dengan kabar yang mengejutkan. Kami ketemu dia, Pak. Tapi dia ngotot gak merasa pernah utang sate. Dia bahkan bilang gak kenal Pak Samin, padahal dulu sering makan di warung almarhum. Wajah Pak Lurah tegang. Apa dia lupa? Atau memang sengaja mengingkari? Malam itu, desa kembali diguncang kejadian ganjil. Gerobak sate muncul di perempatan jalan utama. Beberapa warga melihatnya melayang perlahan, tanpa roda menyentuh tanah. Asap mengepul dari arang yang menyala sendiri. Lentera tua menggantung, berkedip seperti mau padam. Lalu dari dalam asap muncul bayangan, tubuh hangus dengan tangan penuh luka bakar. Pak Samin. Suaranya menggema ke seluruh penjuru desa, menyentuh atap, tanah, dan dada semua yang mendengar. Pak Udin yang melihat langsung sampai jatuh terduduk.
Ia bersumpah suara itu bukan suara manusia. Saya nggak bisa lupa suara itu. Kayak orang disiksa tapi sambil teriak manggil, "Serampak!" Paginya, warga Sidomulyo menemukan Darto dalam kondisi tak sadarkan diri di depan rumah. Mulutnya masih mengunyah daging. Tapi bukan sembarang daging. Karena saat dicek, lidahnya sendiri sudah tak ada. Di samping tubuhnya, sebatang tusuk sate patah dan sepucuk catatan gosong. Yang pura-pura lupa pun akan ditagih. Kini semua warga mulai bertanya, apakah ini hanya soal hutang? Desa Waringin kini seperti hidup dalam dua dunia. Satu di siang hari yang tampak biasa, dan satu lagi di malam hari yang dipenuhi bisikan, bau sate hangus, serta bayangan gerobak melayang. Setelah kejadian dengan Darto, warga tak lagi berpikir ini sekadar soal hutang. Bu Marni pun mulai merasa ada yang tidak beres dari masa lalu suaminya. Ia kembali menelusuri barang-barang lama di rumah, terutama di gudang tempat Pak Samin biasa menyimpan bahan sate dan perlengkapan jualannya. Gudang itu sudah lama dikunci sejak almarhum meninggal. Dengan kunci gemetar, Bu Marni membuka pintunya. Satu demi satu aroma masa lalu menyeruak keluar. Asap kering, bau arang, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti bau besi berkarat yang tercampur darah. Di dalam gudang, ia menemukan sebuah peti kayu tua di bawah tumpukan tikar, berat dan terkunci gembok. Setelah mencari-cari, ia menemukan kuncinya tergantung di belakang pintu. Begitu peti itu dibuka, napas Bu Marni tercekat. Di dalamnya, sebuah baju lusuh berlumur darah kering, 3 tusuk sate yang sudah berjamur, dan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Ia membuka buku itu perlahan. Halaman pertama tertulis daftar khusus. Isinya berbeda dari buku pelanggan biasa. Catatan ini tidak memuat jumlah tusuk atau utang, tapi nama-nama yang disilang. Sukarjo, Tamin, Burhan belum. Dicoret kemudian ditulis lunas. Darto, garis tebal merah. Nama terakhir yang belum tercoret, Ujang. Bu Marni menggigil. Siapa Ujang? Ia mencoba mengingat, dan akhirnya teringat seorang lelaki bertubuh kekar yang dulu sempat bekerja sebagai tukang parkir warung sate mereka. Ujang dikenal pemarah, kasar, dan sering mengganggu pelanggan. Lalu satu hari, Ujang menghilang begitu saja. Pak Samin hanya bilang waktu itu, dia udah nggak kerja di sini, Bu. Gak cocok. Tak pernah dijelaskan lebih jauh. Dengan napas terburu, Bu Marni membawa buku itu ke Pak Lurah dan Pak Ustas. Pak Ustas membolak-balik buku dengan wajah semakin kelam. Ini bukan sekadar catatan utang. Ini semacam daftar dendam. Dan jika benar begitu, mungkin almarhum Pak Samin membawa kemarahan ini sampai ke alam kubur. Pak Lurah mengangguk, menahan keringat dingin. Kita harus cari Ujang. Kalau dia masih hidup, dia dalam bahaya. Kalau sudah tiada, bisa jadi ada hal mengerikan yang belum kita tahu. Malam itu, seorang warga yang rumahnya dekat musala melihat sosok bayangan duduk di bawah pohon waru. Bayangan itu menggoyang-goyangkan tusuk sate, menatap langit kosong. Ujang! Satenya belum selesai, Jang. Dan besoknya, pohon waru itu gosong separuh. Di batangnya terukir sendiri, Ujang. Desa Waringin semakin diliputi ketakutan. Nama Ujang kini jadi pembicaraan di mana-mana, padahal sudah bertahun-tahun tak terdengar kabarnya. Sejak keluar dari warung sate Pak Samin, Ujang seperti hilang di telan bumi. Tak ada yang tahu dia pindah kemana, tak ada keluarga yang datang mencarinya. Bahkan tak ada warga yang tahu asal-usulnya. Bu Marni duduk di teras rumah, menatap langit senja yang makin kelabu. Ia ditemani Pak Ustas dan Pak Lurah. Saya masih ingat hari terakhir Ujang kerja, katanya lirih. Waktu itu dia ribut sama almarhum di dapur belakang. Suaranya keras. Samin bilang jangan pernah datang lagi. Tapi Ujang mengancam. Mengancam apa? Tanya Pak. Cepat. Dia bilang, kalau aku buka mulut, semua orang tahu rahasia bumbu sate kamu. Rahasia bumbu? Pak Ustadz dan Pak Lurah saling pandang. Bu Marni mengangguk pelan. Waktu itu saya kira cuma emosi biasa. Tapi setelah itu, Samin berubah. Dia jadi lebih pendiam, lebih sering bengong malam-malam, seperti menyimpan ketakutan. Pak Ustadz mengepal tangannya. Bu, saya rasa ini bukan sekadar soal utang atau dendam biasa. Ada yang lebih kelam. Pak Lurah mengusulkan untuk memanggil paranormal dari luar desa. Tapi sebelum itu bisa dilakukan, malamnya terjadi hal yang paling mengerikan sejak arwah Pak Samin gentayangan. Sekitar pukul 1 dini hari, suara gerobak kembali terdengar. Kali ini tidak 1, tapi 2. Warga yang tinggal dekat pasar melihat bayangan 2 penjual sate saling dorong gerobak di tengah jalan sepi. Satunya jelas Pak Samin, wajah hangus, matanya kosong tapi mengenakan baju khasnya. Yang satunya
adalah Ujang. Tapi bukan Ujang seperti dulu. Sosok itu hancur, lehernya miring, bajunya penuh darah kering, dan kedua tangannya terbakar sampai siku, memegang tusuk sate yang masih meneteskan sesuatu yang merah. Aku ikut jualan sekarang, Min. Kita selesaikan semua. Warga yang melihat kejadian itu berteriak dan langsung berlari ke rumah Pak Lurah. Tapi saat mereka kembali ke tempat kejadian, tidak ada siapa-siapa. Hanya tersisa arang panas di aspal dan bau anyir bercampur sate gosong. Keesokan harinya, Bu Marni menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di bawah meja dapur tertulis kata-kata dengan darah. Dia kubur aku, di belakang warung. Pak Lurah langsung memerintahkan penggalian di tanah kosong di belakang bekas warung sate Pak Samin yang sudah ditutup sejak kejadian kecelakaan. Warga berkumpul, tegang menanti kebenaran. Setelah menggali hampir 1 meter, mereka menemukan kerangka manusia. Masih ada sisa baju, potongan sabuk, dan di jari tangan kirinya, cincin besi hitam. Itu cincin milik Ujang, kata Bu Marni dengan suara bergetar. Semua warga terpaku, suasana hening. Pak Samin bukan hanya menyimpan dendam, tapi juga menyimpan mayat. Apa yang sebenarnya terjadi malam saat Ujang menghilang? Kenapa Pak Samin membunuhnya? Berita penemuan kerangka Ujang di belakang warung sate membuat Desa Waringin benar-benar geger. Polisi datang, memasang garis pembatas, dan membawa tulang belulang itu ke rumah sakit kabupaten untuk diperiksa. Tapi di hati warga sudah tak ada keraguan. Itulah jasad Ujang yang selama ini hilang tanpa jejak. Bu Marni duduk terpaku di ruang tengah rumahnya. Di depannya tersisa buku catatan hitam peninggalan suaminya dan foto lama saat Pak Samin dan Ujang masih berdiri berdampingan di depan gerobak sate. Malam itu ia bermimpi lagi. Pak Samin datang, tapi kali ini wajahnya lebih gelap dari biasanya. Matanya merah, kulitnya penuh luka terbuka. Rahasia itu kubawa supaya nggak menyakiti kamu. Bu Marni menitikkan air mata dalam mimpi. Apa yang kamu lakukan, Pak? Sampai harus membunuh dia? Pak Samin menunduk. Lalu, pelan-pelan adegan di mimpinya berubah. Ia melihat dapur warung tua 3 tahun lalu. Suaminya sedang bertengkar dengan Ujang. Bumbu ini, kenapa kamu pakai darah ayam hitam, Min? Rahasia dapur, Jang. Jangan ikut campur. Aku lihat kamu bawa kucing mati 2 malam lalu. Kamu bukan jualan biasa. Dan saat Ujang mencoba memotret dengan ponselnya, Pak Samin bereaksi di luar kendali. Dorongan keras, kepala Ujang membentur ujung tungku besi. Darah muncrat. Ia tak bergerak. Pak Samin panik. Ia mengangkat tubuh Ujang, menggali lubang di malam gelap, dan menguburnya. Bersama rahasia. Bu Marni terbangun dengan napas terengah. Pagi itu, ia mendatangi Pak Ustaz dan menceritakan semua isi mimpinya. Pak Ustaz mengangguk perlahan, wajahnya kelam. Bu, ini bukan cuma soal dendam pribadi. Ini tentang perjanjian. Almarhum suami ibu mungkin pernah terlibat hal gaib untuk melariskan jualan. Mungkin dulu niatnya hanya untuk bertahan hidup, tapi akhirnya terjerat. Dan Ujang mungkin tahu terlalu banyak. Itulah sebabnya arwahnya juga belum tenang. Malam itu dilakukanlah ritual doa khusus di halaman belakang warung sate. Pak Ustadz memimpin pembacaan Yasin, tahlil, dan ayat-ayat ruqyah. Warga berkumpul, memegang lilin dan zikir bersama. Di tempat jasad Ujang ditemukan, dipasang batu nisan sederhana, dan semua orang memanjatkan doa. Saat bacaan memasuki bagian terakhir, angin kencang bertiup tiba-tiba. Lampu-lampu padam. Api lilin berkedip hebat. Dan dari arah dapur warung tua terdengar 2 suara bersamaan. Aku minta maaf, kita selesai di sini. Bayangan 2 pria muncul samar. Satu mendorong gerobak, satu lagi memegang tusuk sate. Keduanya berjalan perlahan menuju ujung jalan desa, lalu menghilang ke dalam kabut malam. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan Pak Samin, bau sate menghilang. Namun ketika semua warga merasa lega, keesokan harinya, di depan Rabu Marni ditemukan secari kertas terbakar dengan tulisan samar. Masih ada 1 nama. Siapa nama terakhir itu? Dan apakah semua benar-benar telah selesai? Pagi itu, Bu Marni duduk di ruang tengah. Pandangannya kosong menatap secari kertas gosong yang diletakkan di meja. Tulisan, masih ada 1 nama. Terus terngiang di kepalanya, seperti gema dari dunia yang tak terlihat. Ia membuka kembali buku catatan hitam Pak Samin yang dulu ditemukan di gudang. Daftar nama-nama yang pernah tertulis di sana telah banyak dicoret. Tapi di halaman terakhir, ada 1 lembar kosong, kecuali 1 kata kecil di pojok kanan bawah. Tangannya gemetar, napasnya sesak. Tidak mungkin, aku istrinya. Kenapa namaku ada di sini?
Siang itu, Bu Marni mendatangi Pak Ustas. Ia menyerahkan buku itu sambil menahan air mata. Pak Ustas, kenapa nama saya ada di buku itu? Apa saya juga bagian dari semua ini? Pak Ustadz membaca halaman itu dengan seksama, lalu menutupnya perlahan. Bu, saya tidak yakin ini soal hutang. Bisa jadi ini soal ikatan, atau pengkhianatan, atau sesuatu yang belum ibu sadari. Bu Marni menggeleng, panik. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma istri biasa. Saya bantu jualan, saya masak, saya bersih-bersih. Pak Ustadz menatapnya dalam-dalam. Ibu, pernah merasa almarhum berubah? Pernah merasa ada yang disembunyikan? Perlahan, Bu Marni teringat. Malam-malam ketika Pak Samin pulang larut dan langsung ke gudang. Bau aneh dari air rendaman daging. Kadang ia melihat suaminya berbicara sendiri di dapur, memeluk sesuatu dalam kuali yang tak boleh dibuka. Jangan pernah buka tutup kuali itu ya. Bu, jangan tanya kenapa. Bu Marni mencium kemungkinan yang mengerikan. Malamnya, ia kembali ke gudang. Kali ini sendirian. Dengan tangan bergetar, ia mendekati kuali besi yang masih tertutup rapat. Ia buka perlahan dan tak ada apa-apa. Hanya bau tanah basah dan arang. Tapi di dasar kuali, ia melihat sepotong foto lama yang terbakar sebagian. Wajahnya sedang berdiri di pasar bersama seorang pria. Tapi itu bukan Pak Samin, itu Ujang. Pikiran Bu Marni berputar. Ia memang pernah mengenal Ujang, jauh sebelum ia menikah dengan Samin. Mereka pernah dekat, tapi ia menghapus semua itu dari hidupnya saat memilih menikah dan membangun warung dengan Samin. Jangan-jangan, dia tahu, gumamnya. Jangan-jangan, Samin bukan hanya membunuh karena dendam atau rahasia bumbu, tapi karena cemburu, karena luka yang tak pernah selesai. Malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada suara gerobak, tidak ada bau sate, tidak ada bayangan melayang. Langit waringin cerah. Bu Marni berdiri di depan rumah. Ia memandangi langit sambil memeluk foto itu. Maafkan aku, Min. Maafkan semuanya. Dan dari kejauhan terdengar bisikan yang sangat pelan, sejuk, tenang. Sudah selesai, Bu. 3 bulan kemudian, warung sate dibuka kembali. Bukan oleh Bu Marni, tapi oleh keponakannya yang baru lulus sekolah kuliner. Dengan resep baru, tanpa bumbu rahasia, dan tanpa tusuk sate yang misterius. Tapi tak ada satupun yang berani jualan sampai malam. Dan setiap kali angin bertiup pelan melewati gang depan musala, orang-orang masih berbisik. Kalau kau dengar suara gerobak itu, jangan keluar.